Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ananda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali meskipun melalui daring ya. Hari ini Bu Nurul akan menerangkan bab 2 tentang At-tahiyatu wat-tamaniyah, yaitu sapaan dan ramah tamah. Ini sudah bab 2 ya. Langsung saja. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa aja sih tentang sapaan dan ramah tamah, nah Bu Nurul akan menerangkan dulu kosakata atau mufradat ya. Di sini nanti pakai lagu untuk menghafalkannya biar kalian lebih paham ya. Langsung saja. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, pagi juga. Kaifa, bagaimana? Haluka, haluki, artinya apa kabarmu? Bi khairin, baik-baik saja. Syukran, terima kasih. Tilmidun, tilmidatun, artinya murid. Jadidun, artinya baru. Ismuha, namanya. Dalika, tilka, itu. Hadza, hadihi, artinya ini. Sodikun, sodikotun, itu teman. Diulang kembali. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, pagi juga. Kaifa, bagaimana? Haluka, haluki, artinya apa kabarmu? Bi khairin, baik-baik saja. Syukron, terima kasih. Tilmidun, tilmidatun, artinya murid. Jadidun, artinya baru. Ismuha, namanya. Dalika, tilka, itu. Hadza, hadihi, artinya ini. Sodikun, sodikotun, itu teman. Nah, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Kemudian kosakata atau mufradat yang kedua dengan nada lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, Bu Nurul ganti liriknya. Siap-siap ya. Baitun, rumah. Faslun, itu kelas. Maktabun, meja. Aina, di mana. Hunaka, di sana. Huna, di sini. Man, siapa. Huwa, hiya, dia. Ulangi lagi. Baitun, rumah. Faslun, itu kelas. Maktabun, meja. Aina, di mana. Hunaka, di sana. Huna, di sini. Man, siapa. Huwa, hiya, dia. Itu kosakata yang kedua. Kita melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang percakapan hiwar. Ada hiwar 2 ya. Ini yang pertama dulu, hiwar 1 antara Ilyas dan Hasan. Langsung saja. Ilyas, sobahul khair ya Hasan. Kemudian Hasan, sobahun nur ya Ilyas. Sobahul khair ya Hasan, artinya selamat pagi ya Hasan. Kemudian Hasan, sobahun nur ya Ilyas. Selamat pagi ya Ilyas. Kemudian Ilyas, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Hasan, ana bi khairi walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Ilyas, man hada? Siapa ini? Hasan, hada sodiki. Ini temanku. Ilyas, masmuhu? Siapa namanya? Kemudian Hasan, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ilyas, hal huwa tilmidun jadidun? Apakah dia murid baru? Hasan, naam, huwa tilmidun jadidun. Ya, dia murid baru. Ilyas, aina fasluhu?
Di mana kelasnya? Hasan fasluhu hunaka. Kelasnya di sana. Ilyas, wa aina maktabuhu? Dan di mana mejanya? Hasan, hada huwa maktabuhu. Ini dia mejanya. Ilyas, wa aina baituhu? Kemudian dan di mana rumahnya? Kemudian Hasan, baituhu ba'idun anhuna. Rumahnya jauh dari sini. Ilyas, madzalika? Apa itu? Kemudian Hasan jawab, dzalika diwanun. Itu kantor. Lanjut. Kita lanjut di yang kedua ya. Nah, yang kedua ada percakapan antara Fatimah dan Aisyah. Fatimah, sabahul khair ya Aisyah. Selamat pagi ya Aisyah. Kemudian Aisyah, sabahun nur ya Fatimah. Selamat pagi Fatimah. Kemudian Fatimah, kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Kemudian Aisyah jawab, ana bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Fatimah, man hadihi? Siapa ini? Kemudian Aisyah jawab, hadihi shadiqati. Ini temanku. Kemudian Fatimah, masmuha? Siapa namanya? Kemudian Aisyah, ismuha Laila. Namanya Laila. Kemudian Fatimah, hal hiya tilmidatun jadidah? Apakah ini murid baru? Kemudian Aisyah jawab, na'am hiya tilmidatun jadidatun. Ya, dia murid baru. Kemudian Fatimah, aina fasluha? Di mana kelasnya? Kemudian Aisyah jawab, fasluha hunaka. Kelasnya di sana. Kemudian maaf ini salah ketik ya. Harusnya Fatimah. Wa aina maktabuha? Dan di mana mejanya? Kemudian Aisyah jawab, hadza huwa maktabuha. Ini langsung maaf ya, ini harusnya hiya. Hadihi hiya maktabuha. Ini ya mejanya. Kemudian Fatimah, wa aina baituha? Dan di mana rumahnya? Kemudian Aisyah jawab, baituha qaribun min huna. Rumahnya dekat dari sini. Kemudian halaman 15 ada percakapan ya, maaf, ada bacaan. Kita artikan bersama-sama. Ana tilmizun, ismi Imron, ana min Surabaya. Saya seorang murid laki-laki. Namaku Imron, ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Ana tilmizatun, saya seorang murid perempuan. Ismi Laila, namaku Laila. Ana min Makassar, saya dari Makassar. Anta tilmizun, kamu seorang murid laki-laki. Ismuka Hasan, namamu Hasan. Anta min Maidan, kamu dari Medan. Anti tilmizatun, kamu seorang murid perempuan. Ismuki Maryam, nama kamu Maryam. Anti min Surabaya, kamu dari Surabaya. Hadza tilmizun, ini seorang murid laki-laki. Ismuhu Sulaiman, namanya Sulaiman. Huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Hadhihi tilmizatun, ini seorang murid perempuan. Ismuha Khadijah, namanya Khadijah. Hiya min Surabaya, dia dari Surabaya. Paragraf kedua, man hadza? Siapa ini? Hadza Sulaiman, ini Sulaiman. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi Khadijah, ini Khadijah. Hal hadza Sulaiman? Apakah ini Sulaiman? Naam, hadza Sulaiman. Ya, ini Sulaiman. Hal hadhihi Khadijah? Apakah ini Khadijah?
Naam, hadihi Khadijah. Ya, ini Khadijah. Paragraf ketiga. Hal Sulaiman min Jakarta? Apakah Sulaiman dari Jakarta? La, huwa min Surabaya. Tidak, dia dari Surabaya. Hal Khadijah min Jakarta? Apakah Khadijah dari Jakarta? La, hiya min Surabaya. Tidak, dia dari Surabaya. Hal anta min Surabaya? Apakah kamu dari Surabaya? Naam, ana min Surabaya. Ya, saya dari Surabaya. Hal anti min Surabaya? Apakah kamu dari Surabaya? La, ana min Jakarta. Tidak, saya dari Jakarta. Nah, selanjutnya Bu Nur akan membahas tentang tarkib atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Tadi pasti ada yang mendengarkan ada kata ismuka, ismuki, kemudian huwa, hiya, ismuha, ismuhu. Apa sih maksudnya? Nah, sekarang kita sudah memasuki tentang dhamir. Dhamir itu kata ganti dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab juga ada kata ganti. Nah, sekarang Bu Nur akan membahas satu persatu. Nomor satu yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya, anta, anti. Anta, kamu, laki-laki, satu. Apabila dia bersambung dengan kata lain, maka akan berubah menjadi ka. Terakhirnya, huruf terakhirnya. Contohnya, anta tilmizun. Nah, nanti ini akan ditambahkan. Jadinya, nama kamu jadinya ismu ka. Kalau anta, nanti dia kalau sambung, ada sambungannya, nanti jadinya ismuka. Ilyas, anta tilmizun, pasti nanti ismuka Ilyas, nama kamu Ilyas. Kemudian yang kedua anti, kamu perempuan. Nanti kalau dia bersambung sama kata lain, nanti kata berikutnya atau huruf berikutnya yaitu ki. Anti tilmizun. Maaf, anti tilmizatun. Nah, nanti untuk membuat menjadi nama kamu jadinya ismuki. Ismuki Maryam. Ini salah ya ketikannya ya, maaf. Kemudian nomor 2, kata ganti orang pertama tunggal yaitu ana. Nanti akan berakhiran ya sukun. Ya sukun ya. Contohnya ana tilmizun. Saya seorang murid. Nah, wa ismi dan namaku. Nah, nanti ismunnya ini ada tambahan ya sukun. Jadinya ismi Hasan. Begitu juga nanti kalau misalnya mau tilmizatun, ana tilmizatun. Nah, nanti juga di sini sama tetap ismi Fatimah misalnya. Kemudian nomor 3, ada kata ganti isim muzakkar. Isim muzakkar itu untuk laki-laki. Nah, dia itu huwa. Nanti sambungannya itu hu. Hu seperti ini ya. Contohnya, haza Hasan. Nah, ini huwa tilmizun, huwa min Jakarta. Nah, untuk menerangkan rumahnya kita pakai hu. Baituhu. Nah, ini artinya nya ya. Rumahnya baidun anhuna. Rumahnya jauh dari sini. Maksudnya hu ini nanti artinya nya. Kalau yang tadi kaki ini artinya mu, kalau i yang sukun ini artinya ku, nanti hu sama ha artinya nya. Yang keempat kata ganti untuk isim mu'annas. Nah, isim mu'annas ini hiya, yaitu nanti akhirannya ha, ya. Contohnya hadhihi Fatimah, ini Fatimah, hiya tilmizatun. Hiya min Surabaya, dia dari Surabaya. Baituha, nah ini ya yang tadi Bu Nurul bilang ya, untuk perempuan dia nanti ditambahin ha. Baituha, baidun min huna. Kemudian yang nomor 5, untuk man digunakan khusus untuk menanyakan orang. Untuk man, kata tanya man, dia untuk menanyakan orang. Jawabannya biasanya nama orang atau profesinya. Contoh, man hada, siapa
Ini hada Hasan, ini Hasan. Kemudian bisa juga dijawab hada tilmidun, ini seorang murid. Ini yang untuk muzakkar ya. Kalau muannas sama. Kalau muannas ganti isim isyarahnya jadinya hadhihi. Man hadhihi, hadhihi Laila. Tidak boleh anak-anak menanyakan misalnya misalnya lawan kita laki-laki kita tanyanya man hadhihi, nggak bisa. Tapi kalau misalnya laki-laki kita tanyanya man hadza. Untuk yang nanti jawabannya perempuan pakai yang man hadhihi. Kemudian yang keenam, untuk yang kata ma atau pertanyaan kata tanya ma itu apa? Nah, ini khusus untuk menanyakan isim yang tidak berakal atau yang benda mati ya. Contohnya kayak tempat misalnya kantor, kemudian meja. Nah, itu ya. Jadi nanti dibedakan untuk ma menanyakan isim yang tidak berakal atau kata benda yang mati. Ma hada diwanun. Apa itu? Apa ini? Ini kantor mahadihi. Jadi kita tidak boleh menanyakan misalnya profesi atau orang dengan kata ma, tetapi pakai man. Untuk menanyakan benda mati, pakainya ma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham. Dan nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan wapri gunurul. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada salah benar minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.